Oke, kita berhasil melakukan booting dari flash disk bootable yang kita buat sebelumnya. Kita masuk ke setup sekarang. Dan oke, sekarang kita pilih pada language to install. Kita boleh biarkan saja ya, English saja di sini. Pada time juga sama, biar nanti dirubahnya setelah proses instalasi selesai. Kita klik next. Oke, di sini terdapat dua pilihan. Ini nih enaknya daripada Ghost Spectre ya. Kita lihat di sini yang atas ada Windows 10 Pro Compact dan yang kedua ada Windows 10 Pro Compact plus Dev ya. Tujuan daripada Ghost Spectre memberikan opsi ini adalah gunanya untuk memperenteng daripada sistem operasi itu sendiri agar tidak membebani laptop kita ya. Kedua-dua pilihan ini sama-sama memiliki arsitektur x86 atau 32 bit ya. Kita lihat di sini bedanya apa. Nah, yang kalau di bawah yang plus dev artinya kita menginstal Windows beserta juga dengan Windows Defender ya. Sedangkan yang di atas tadi statusnya adalah without Defender. Nah, ini terserah kita ya. Kalau saya lebih memilih yang tanpa Defender karena selama ini kita menganggap Defender itu sebagai pengganggu ya. Kadang-kadang kita lagi sibuk-sibuk tiba-tiba muncul ya, atau file yang kita ingin install tidak bisa diinstal karena Windows Defender. Kalau gitu saya pilih yang atas yang tanpa Defender. Setelah itu klik tombol next ya. Nah, setelah itu kita berikan checklist pada I accept the license term. Klik tombol next. Nah, di sini tibalah saatnya kita memilih partisi di bagian mana kita akan menginstal Windows ya. Awas ini jangan sampai salah pilih. Pastikan yang kita pilih itu adalah partisi yang biasanya itu menjadi partisi C ya. Di sini adalah partition 2 ya. Dan kita lihat yang partition 3 itu namanya dokumen, yang mana itu adalah berisi file-file pribadi. Kita klik yang partition 2. Sebelum kita klik next ya, kita harus menghapus dulu ya dengan menekan tombol format agar seluruh file dari OS sebelumnya ya atau file-file Windows sebelumnya itu terhapus dari partisi ini. Sekarang kita klik format untuk menghapusnya, lalu klik OK. Setelah proses format selesai, kita klik tombol next. Maka proses instalasi Windows 10 Ghost Spectre pun kini berjalan. Kita pilih yang atas yang Windows 10. Oke, kini proses instalasi Windows 10 Ghost Spectre kembali berjalan. Kita penasaran dengan penampilan dari Windows 10 Ghost Spectre itu seperti apa ya. Seperti biasa videonya saya percepat. Oke, di bagian region ini kita harus memilih lokasi tempat tinggal kita di mana. Tentu saja kita cari Indonesia. KL dari Indonesia. Kita klik yes. Kemudian untuk keyboard layout kita biarkan saja, kita pilih US. Lalu kita klik yes. Kita skip saja. Selanjutnya kita akan mengisi nama user yang kita gunakan pada laptop ini. Misalkan di sini saya akan ketikkan kompu, lalu kita klik next kalau sudah. Lalu kemudian untuk password bisa kita kosongkan atau kita langsung isi boleh. Tapi di sini saya akan kosongkan saja. Kita klik next. Oke, sebentar lagi kita tunggu. Ya, inilah dia tampilan dari Windows Ghost Spectre ya. Sebelum kita melakukan setting atau konfigurasi lainnya lebih lanjut seperti menginstalasi driver ataupun melakukan setting lainnya untuk keperluan pekerjaan, untuk keperluan penggunaan laptop ini, kita restart aja dulu ya. Kita ikutin instruksi dari sini, kita restart dulu. Oke, di tahap ini Anda bisa langsung saja cabut flash disknya biar tidak booting lagi ke flash disk dan melakukan install ulang ya. Akhirnya kita muter-muter di situ. Oke, sambutan hangat dari Windows 10 Ghost Spectre, katanya welcome. Oke, inilah dia penampilan daripada Windows 10 Ghost Spectre ya, dengan penampilan tema dengan desktop yang begitu dark ya, mengusung tema-tema yang gelap, mistik ya, namanya juga ghost yang berarti adalah hantu. Oke, pertama kita akan coba cek penggunaan RAM daripada Windows Ghost Spectre ini. Tapi sebelumnya kita tekan tombol Windows plus pause break
untuk memastikan spek laptop dan kapasitas RAM yang terpasang. Dan di sini diketahui bahwasanya RAM yang terpasang adalah benar, yaitu 2 GB. Oke, sekarang kita cek ya, dari 2 GB ini berapakah RAM yang termakan atau yang digunakan oleh Windows 10 Go Spectre ini. Kita bisa mengetahuinya melalui Task Manager. Untuk meluncurkan Task Manager kita bisa menekan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu tekan tombol CTRL Shift plus ESC ya. Atau kita juga bisa membuka Task Manager dengan mengklik kanan taskbar, lalu kita pilih Task Manager. Oke, kembali ke Task Manager, kita klik More Details, lalu masuk ke tab Performance. Lalu kita pilih Memori, dan dari sini kita bisa melihat pemakaian memori oleh Windows 10 Go Spectre ini ya. Dari 2 GB RAM yang terpasang di laptop ini hanya dipakai 735. Penggunaan RAM yang seminimal ini biasanya diperlukan oleh Windows versi di bawah ini, yaitu Windows 7. Bahkan Windows 7 sendiri bisa sampai 900 MB dalam penggunaan RAM tanpa membuka aplikasi lain. Inilah spesialnya Windows 10 Go Spectre, meminimalisir penggunaan RAM dengan membuang beberapa program bawaan Windows seperti Defender dan lainnya yang dianggap kurang begitu penting. Dan tentunya program-program itu bisa kita install kembali jika diperlukan.